ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pemirsa MUN-TV rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya. Dan dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, alhamdulillah, kita masih diberikan kehidupan, menghirup udara yang Allah berikan secara cuma-cuma, dan juga masih diberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MUN-TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini kita akan mengawali dengan membahas satu buah kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Mukhtasar Al-Fawaid, yang mana kitab ini kitab yang sangat ringkas, yang isinya kalimat-kalimat rahimahullah yang beliau catat dalam bukunya ini yang memiliki makna yang sangat dalam. Dan kita akan membahas satu persatu yang terdapat dalam buku ini. Pertama yang kita akan bahas adalah kalimat yang sangat istimewa, bahkan kalimat ini pun juga akan kita butuhkan di bulan-bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Apa kalimat pertama yang dicantumkan dalam kitab ini? Kaifa tantafi'u bil Qur'an. Bagaimana kita mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an? Semua kita paham bahwasanya Al-Qur'an kitabuna wa kitabullah. Al-Quran itu adalah kitab kita sebagai umat Islam, kitab suci kita sebagai umat Islam, dan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang semua kita menjadikan itu sebagai pedoman hidup kita. Maka sebagai seorang muslim, Al-Quran itu merupakan panduan hidupnya, dastur dalam hidupnya. Tidak bisa dilepaskan, tidak boleh dijadikan sebagai hiasan yang hanya diletakkan di suatu tempat yang tidak pernah dia buka sama sekali. Akan tetapi Al-Quran yang ada di rumahnya menjadi pedoman hidupnya. Di samping dia baca, dia pahami maknanya, bahkan yang lebih tinggi dia amalkan serta dia dakwahkan kepada orang lain. Yang menjadi permasalahan adalah yang terkait dengan tema kita ini. Judul yang dimunculkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bagaimana kita bisa bermanfaat dengan Al-Quran yang kita baca? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sebuah faidah dari Al-Quran yang ada di rumah kita? Pemirsa MUN-TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, mayoritas umat Islam ketika mereka melihat Al-Quran, ada sebagian mereka yang antusias membacanya, tapi hanya sebatas bacaan dan tidak bisa memahami apa yang terdapat di dalamnya. Bahkan yang lebih parah lagi, na'udzubillah min dzalik, tidak ada asar pengaruh sama sekali Al-Quran itu kepada dirinya, walaupun itu merupakan bacaan rutinitas yang dia baca, karena tidak mengerti bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sebuah manfaat dari bacaan tersebut. Oleh karena itu kita akan membaca, menyampaikan kalimat-kalimat yang utama dari kitab ini yang berhubungan dengan bagaimana cara kita meraih sebuah manfaat dari Al-Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di awal buku ini, "Idza aradtal intifa'a bil Qur'an fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi." Apabila engkau, kita semua ingin mendapatkan sebuah manfaat dari Al-Quran dengan Al-Quran, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Kumpulkan hati kita, satukan hati kita, hadirkan hati kita ketika kita membaca dan mendengarkannya. Wa alqi sam'aka, dan dengarkan, simaklah dengan baik-baik. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanah minhu ilaihi. Dan ketika kita mendengarkan Al-Quran ataupun membacanya, maka hadirkan Allah dan hadirkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul yang mendapatkan risalah Al-Quran tersebut. Ketika kita membaca Al-Quran dengan hati yang kita munculkan, hati kita ada di sana. Di samping itu pula kita
memahami dan meyakini Allah itu ada di hadapan kita. Dan kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang membawa risalah ini. Maka insya Allah dengan kita cara seperti ini membaca Al-Quran tersebut, Masya Allah akan terasa pengaruh yang luar biasa. Banyak kita lihat di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum, di dalam tarikhnya, sejarahnya diceritakan. Bahkan juga ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana mereka hormatnya, menghargainya Al-Quran. Bagaimana mereka luar biasa santunnya kepada Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, maka kondisi tubuh mereka, fisik mereka, pakaian mereka buat menjadi rapi. Bahkan mereka menghadirkan Al-Quran dengan kondisi yang sangat bersih dan suci. Apa sebabnya? Karena mereka meyakini saya membaca firman Allah, ucapan zat yang menciptakan saya, ucapan zat yang memberikan rezeki kepada saya, ucapan zat yang memberikan kesembuhan dari segala penyakit yang saya derita. Sehingga ketika mereka mengambil Al-Quran dan membacanya, betul-betul luar biasa menghargai, menghormati, dan bahkan dimuliakan. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kita menemukan di zaman kita sekarang ini, umat Islam, ketika mereka berbicara tentang Al-Quran, mungkin hafal dalam ingatannya, tapi na'udzubillah min dzalik, cara mereka menghargai Al-Quran tidak kelihatan. Ketika mereka membacanya, seolah-olah membaca seperti buku-buku biasa. Ketika mereka meletakkannya seolah-olah sama dengan kitab biasa. Pada Al-Quran ini adalah firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya ini, yang pertama supaya kita mampu menjadi orang yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah hadirkan hati kita di sana. Apapun ayat yang kita baca, apapun surat yang kita baca, seberapapun banyaknya ayat yang kita baca, ketika kita baca, jangan hanya membaca dengan lisan saja, munculkan ataupun hadirkan hati kita di sana. Walaupun itu hanya surat-surat pendek, walaupun itu hanya potongan ayat yang tidak begitu panjang, walaupun maknanya mungkin tidak ada pengaruh dalam diri kita, tapi ketika dihadirkan hati di sana, ucapan yang sedikit itu Masya Allah. Banyak contoh yang kita lihat. Salah satu contohnya misalnya Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika awal masuknya Islam, awal masuk ke dalam agama Islam, beliau orang yang sangat gagah, orang yang sangat berani, orang yang tidak pernah ada rasa takut dalam dirinya. Tapi ketika dibacakan Al-Quran di hadapannya, tunduk. Apa sebabnya? Langsung diresapi di hatinya. Di samping itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kurang bagi diri seorang muslim zaman kita sekarang ini. Pemirsa Embun TV yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, karena kita berada di bulan Ramadan yang sangat mulia, maka perlu kita perbaiki. Walaupun kita punya sebuah target one day one juice, ataupun punya target lebih lagi, misal lebih banyak lagi, apapun target kita dalam membaca Al-Quran ketika mendapatkan ataupun hadir berada di bulan Ramadan, yang paling utama adalah jangan hanya membaca dengan lisan saja, jangan hanya membaca dengan lidah saja, tapi hadirkan hati kita ketika membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga dikatakan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menghadirkan hati kita, menghadirkan pendengaran kita, dan juga perlu kita menghadirkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu buah firman yang perlu kita renungkan terkait ini. Di dalam kitab ini dibawakan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di dalam ayat ini surah Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada demikian itu la dzikra, merupakan sebuah peringatan, kata Allah. Ayat ini menceritakan bagaimana kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya, kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik kebaikannya, baik kemaksiatannya, bahkan azabnya yang Allah berikan kepadanya. Cerita nabi-nabi sebelumnya, bahkan azab yang Allah berikan kepadanya, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu syarat isinya pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, bahkan juga ada di dalamnya paling banyak kita menemukan tarikh sejarah.
Nabi-nabi sebelumnya yang mana Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan nabi-nabi tersebut, beliau tahu ceritanya karena Allah lah yang mewahyukan kepadanya dan dimunculkan dan diabadikan dalam Al-Quran dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kisah-kisah umat-umat sebelumnya, termasuk juga bagaimana Allah menghancurkan umat yang ingkar kepada Allah, tercantum di dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan, inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, cerita yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, Al-Quran itu sendiri la dzikra, sungguh untuk sebagai peringatan kepada kita. Peringatan Al-Quran untuk kita, sebagai pelajaran untuk kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la dzikra liman kana lahu qalbun. Ini yang paling inti. Ini yang paling utama yang perlu kita garis bawahi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan peringatan bagi siapa ini menjadi peringatan Al-Qur'an untuknya? Bagi orang-orang yang dia itu punya hati, bagi orang-orang yang punya kehidupan. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, qalbun itu dimaknai dengan hati, dengan kehidupan. Dan juga tafsir yang lain, qalbu itu dimaknai dengan hati. Apapunlah maknanya, semuanya baik. Ulama tafsir memaknai dengan dua makna ini dengan makna yang sangat sempurna. Baik kita artikan qalbun itu hati ataupun kehidupan, insya Allah tidak keluar dari makna yang sesungguhnya. Yang jelas adalah Allah mengatakan Al-Quran itu akan menjadi sebuah peringatan bagi orang-orang yang mana dia itu punya hati dan punya kehidupan. Ketika seorang muslim kemudian dia punya hati dan menggunakan hatinya sebaik-baiknya, apalagi ketika membaca Al-Quran, maka orang itulah yang akan mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat sempurna. Oleh karena itulah orang-orang yang tidak jauh dari Al-Quran, Allah akan tuntun mereka. Orang-orang yang dia itu tidak meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Dan seorang nabi yang semua kita paham, Nabi Muhammad SAW al-ummi, beliau orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dengan Al-Quran beliau menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling pede, orang yang paling luar biasa keberaniannya, dan orang yang tidak pernah gentar sama sekali. Apa sebabnya? Karena beliau punya sebuah pegangan yang sangat istimewa, yaitu Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim, karena kita sebagai seorang muslim yang berbeda-beda tingkat keimanan kita, yang akhirnya membuat kita itu ada yang kuat keimanannya dan mampu memegang Al-Quran dengan baik dan mengamalkannya. Ada di antara kita yang seolah-olah tidak acuh saja dengan Al-Quran, tidak percaya bahkan dengan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti ini, ketika dia lebih yakin kepada selain dari Al-Quran, maka Allah belum ataupun bahkan tidak memberikan sebuah petunjuk kepadanya. Dan di dalam ayat ini Allah mengatakan la dzikra liman kana lahu qalbun. Allah akan menjadikan Al-Quran yang syarat isinya dengan segala macam akidah, ibadah, kemudian juga sejarah. Itu semuanya akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang punya hati. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Au alqas sam'a wa huwa syahid." Atau orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang dia tidak membaca tapi mendengarkan. Yang pertama tadi orang yang membaca, dia membaca Al-Quran dengan lisannya, bukan hanya sebatas lisan, tapi di samping dia membaca dengan lidahnya, dengan lisannya, hatinya dihadirkan di situ. Dan kalau seandainya dia tidak membaca Al-Quran tersebut, dia hanya mendengarkan, dia itu benar-benar simak Al-Quran tersebut. Wa alqas sam'a, dia simak dengan baik dengan pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan kebenaran dari firman Allah tersebut. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan sebuah pelajaran. Coba kita lihat di lingkungan kita, begitu banyak sekarang ini pemirsa Embon TV di lingkungan kita. Al-Quran dibaca setiap masjid, setiap musola. Apakah bermanfaat bagi orang yang mendengarkan? Tidak. Yang berjalanlah dia. Yang di atas kendaraan pun juga acuh tidak acuh. Dan bahkan ada sebagian orang ketika Al-Quran dikumandangkan di sebuah masjid dan musola, maka langsung ingatannya mengatakan waktu sholat sudah datang. Waktu sholat sudah mendekati. Oh, ini pengajian sudah mulai. Seolah-olah Al-Quran dibacakan bukan sebagai peringatan baginya, bukan sebagai pelajaran baginya. Seolah-olah Al-Quran dibacakan kepadanya hanya sebatas tanda. Bagaimana orang-orang muslim yang demikian bisa mendapatkan sebuah peringatan, pelajaran? Dan kita kembali evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk bagian dari mereka atau tidak? Kalau seandainya kita termasuk bagian dari mereka, na'udzubillah min dzalik,
maka berdoalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Kita keliru di dalam memahami ini. Tidak akan mungkin, ya, akan susah kita mengalami seberapapun ayat yang kita baca, seberapapun Al-Quran yang kita tamatkan, khatamkan dalam, ya, membacanya, belum ada pengaruh sama sekali kalau seandainya kita belum mampu melakukan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ini. Yaitu orang-orang yang akan mendapatkan sebuah pelajaran di Al-Quran. Pertama, orang yang membaca, kemudian dihadirkan hatinya, dia punya hati, punya kehidupan. Yang kedua, orang yang dia tidak membaca, hanya sebatas mendengarkan, mungkin belum sempat membacanya atau tidak punya kemampuan untuk membacanya, tapi dia dengarkan, simak dengan baik, kemudian dia saksikan dan dihadirkan pula hatinya di waktu itu. Di waktu dia mendengarkan, dia simak dengan baik dan dihadirkan pula hatinya di sana, maka orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, akan mendapatkan pelajaran luar biasa. Begitu banyak kita lihat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ulama-ulama sebelum kita, ataupun para sahabat radhiyallahu anhum. Ada seorang yang menjadi imam, kemudian dia sebagai makmum menangis di belakang, walaupun mereka tidak mengerti ataupun tidak hafal ayat tersebut. Kenapa bisa meneteskan air mata? Karena mereka mendengarkan dengan baik dengan telinganya dan hatinya dihadirkan di tempat itu. Ketika dihadirkan hatinya di sana, langsung tersentuh hatinya, meneteskan air mata, rindu berjumpa dengan Allah, takut kepada Allah akan dosa-dosanya. Bahkan takut mereka untuk diadab di api neraka karena dosa-dosanya. Akhirnya mereka meneteskan air mata. Dan ini karena dihadirkan pendengarannya dan juga hatinya. Ini dua kunci pokok yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang diambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 37. Bahkan juga perlu kita tambahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang dia itu punya hati, punya kehidupan, maka orang itulah yang perlu dibacakan Al-Qur'an kepadanya. Ini sebagai penguat terdapat dalam surat Yasin. Surat Yasin ayat 69 dan juga 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin liyundzira man kana hayya. Di dalam dua ayat ini Allah mengatakan, tidaklah Al-Quran tersebut melainkan sebagai pelajaran, sebagai bacaan yang jelas dan bukti yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran surah Yasin ini 69, Al-Quran yang Allah jadikan ini, Al-Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada tujuan yang lain Allah sampaikan melainkan sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai bacaan yang sangat jelas, hukumnya sudah jelas di dalamnya, ilmu-ilmu yang sudah luar biasa terdapat di dalamnya. Bahkan juga Allah mengatakan liyundzira man kana hayya. Bahkan Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan sebuah peringatan kepada orang yang hidup. Makanya disinilah muncul bermacam-macam pendapat. Al-Quran dibacakan kepada orang yang hidup saja, Al-Quran dibacakan hanya kepada orang yang hidup saja. Ada pula yang mengatakan boleh kepada orang yang sudah meninggal. Ayat ini sudah menjelaskan, mengatakan bahwasanya liyundzira man kana hayya. Al-Quran digunakan bagi orang yang hidup. Ketika Al-Quran digunakan kepada orang yang hidup, maka orang yang hidup, yang punya hati, punya pemikiran, punya kehidupan itu, akal sehatnya Allah berikan, akan bisa mengambil sebuah pelajaran dari Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah, pemirsa Ambon TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka ada sebuah garis besar yang perlu kita munculkan di sini. Di poin yang pertama ini, kaifa tantasi'u bil Quran, bagaimana Anda mengambil sebuah manfaat dari Al-Quran. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan, supaya kita bisa mengambil sebuah manfaat dari Al-Quran yang kita baca, pertama, bacalah Al-Quran dan hadirkan hati kita di sana. Jangan hanya membaca sebatas lisan, tapi bacalah dan hadirkan hati kita di sana. Syukur kalau seandainya kita mampu memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik, memahami maknanya. Oh, Masya Allah, ini akan jauh lebih baik lagi, akan jauh lebih khusyuk lagi ketika kita membaca. Bahkan ketika kita membaca ayat-ayat tentang kegembiraan, tentang surga, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan kami ke dalamnya. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka, azab Allah, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melakukan ini setiap beliau membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, bermohon untuk itu.
Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Ketika azab, berlindung, menangis, meneteskan air mata. Tidak heran para imam-imam besar di Saudi Arabia, mereka ketika membacakan Al-Quran, Masya Allah, ketika ayat-ayat yang sedih, nadanya naik, kemudian mereka menangis. Apa sebabnya? Mereka fasih dalam bacaannya, hatinya dihadirkan, paham dengan maknanya. Pantaslah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita banyak mendengarkan, jarang beliau menjadi seorang imam. Apa sebabnya? Ketika beliau menjadi seorang imam, menangis, meneteskan air matanya, saking takutnya dengan azab Allah akan dosa-dosanya, dan saking pahamnya makna yang terdapat di dalam apa yang beliau baca. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika kita tidak membaca, hanya sebatas mendengarkan, maka simaklah, hadirkan pendengaran kita di situ, kemudian juga hadirkan pula hati kita di sana. Maka insya Allah mudah-mudahan pemirsa Ambon TV dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, diberikan dua hal ini untuk mampu kita bisa bermanfaat dengan Al-Quran yang kita baca. Sayang dan sedih rasanya, puluhan tahun kita membaca Al-Quran, dan berlomba-lomba kita setiap harinya bisa mengkhatamkan sekian juz bacaan yang kita baca, tapi tidak ada pengaruh dalam diri kita, tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Lebih baik kita membaca sedikit, kemudian ada pengaruh yang luar biasa kepada diri kita. Pada jelas Al-Quran ini, kata Allah, peringatan, akan ada efek yang luar biasa. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran, karena orang yang jauh dari Al-Quran akan jauh pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang disebut dengan mal'un, orang yang dilaknat. Nah, kalau ingin kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka berlomba-lombalah kita mencari mahabbatullah wa mardatih. Berusahalah mencari ridho Allah dan berusaha mencari yang namanya mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan kita selalu bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita di dalam kita mengisi waktu-waktu kita di sela-sela kesibukan kita, apalagi di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah ya unzila fihil Quran, diturunkan di bulan tersebut Al-Quran. Sangat tepat rasanya kita baca, pahala yang wajib dilipat gandakan, dimaksimalkan, yang sunnah pun juga diangkat derajatnya, sehingga dengan kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah menambah kebaikan untuk kita sebagai modal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.